Dan mengintervensi, menggeser terkait alokasi-alokasi dana yang kemudian itu dialokasikan ke BLTDD ataupun kegiatan PPKM dan sebagainya. Ini harus semua kita pahami bahwa ini adalah yang sifatnya adalah insidental gitu. Kalau seandainya tidak ada pandemi, kami yakin dan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kegiatan pasti akan berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Silakan next. Next Pak Bayu. Kalau next dari sini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Permendes 13 juga dijelaskan bahwa BLT itu apa sebenarnya. Kalau kemudian tadi kita sampaikan bahwa BLT ini sesungguhnya daripada 4 yang ada di dalam surat SEP ini, yaitu kehilangan mata pencarian, belum terdata, mempunyai anggota yang sakit kronis dan seterusnya. Sebagaimana yang tadi juga sudah sempat disinggung sama Pak Kadis. Next. Lebih dari 1,2 itu maksimal adalah 35%. Ini maksimal. Ini maksimal. Jadi 25% dari BD. Meskipun di poin D itu dijelaskan bahwa khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, pemerintah desa dapat menambah alokasi anggaran BLTDD. Artinya 25%, 30% dan 25, 30 dan 35% jika kemudian jumlah jumlah APM-nya itu adalah lebih besar, maka masih diberikan ruang untuk menambah. Untuk dananya itu bisa dialokasikan untuk menambah, tapi tetap dengan catatan ketika dana itu masih ada. Itu Bapak dan Ibu sekalian lebih tahu lah gitu kondisi di desa seperti apa. Next. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini kami ingin menyampaikan komparasi data KPM di 2020 dan KPM di 2021. Kalau tadi di awal kami sampaikan ada alokasi maksimal 25%, 30% dan 35%. Di situ muncul besaran BLTDD sesuai surat edaran bersama ya, kayak Gunung Kijang, dikarenakan alokasinya DD-nya itu adalah 1,2, maka lebih dari 1,2 berarti dia 35%. Kalau 35% berarti 432 untuk BLTDD-nya. Lah, KPM di 2020 itu ada 245, KPM di 2021 itu ada 74. 74 ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita kali 300 kali 74 kali 12 bulan, itu kebutuhan BLTDD-nya adalah 266. Itu sampai setahun, sampai Desember untuk 74 KPM di 2021. Maka angka 266 ini kalau kemudian kita kembalikan kepada alokasi BLTDD 432, sebenarnya masih ada sisa alokasi 160 juta. Lah, sisa 160 juta ini lah yang kemudian bisa dialokasikan untuk melakukan penambahan BLTDD. Dikarenakan ini sudah berjalan di tengah waktu, maka untuk bisa menambah BLTDD adalah untuk bulan Agustus sampai Desember, berarti 5 bulan.
Maka 166 itu sesungguhnya bisa mengcover 111 KPM untuk 5 bulan ke depan. Gitu. Maka potensi total KPM untuk Gunung Kijang berarti 74 ditambah 111. Berarti ada 185 KPM yang itu warga atau KK yang itu bisa dibantu oleh desa. Ini kami sampaikan bahwa terkait besaran alokasi dan seterusnya, kemudian perbandingan antara KPM 2020 dan 2001, paling tidak ini adalah sebagai alat untuk Bapak dan Ibu sekalian melihat gitu. Contoh misalnya ada pengujian misalnya yang di 2020 itu ada 226, di 2021 itu ada 11 gitu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, KPM di 2020 kriterianya sama dengan sesuai dengan di SEB, yaitu ada 1 dari 4 tadi yang kami sampaikan di awal. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyadari bahwa memang di dalam seleksi kriteria KPM di 2021 ini cukup ketat pada di awal-awal tahun sebelumnya, sehingga meskipun di 2021 ini kalau kemudian kita mau jujur mengatakan pandemi COVID-19 di 2021 itu lebih ganas sebenarnya, atau lebih masif, dampaknya juga lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Di jumlah KPM BLT desa tahun anggaran 2021 itu merujuk kepada jumlah KPM BLT desa tahun anggaran 2020 bulan ke-1 dengan melakukan review. Jadi direview apakah penerima BLT DD di 2020 itu masih masuk kategori layak untuk menerima BLT DD di 2021 atau tidak. Dan itu murni semuanya adalah desa yang paling tahu untuk kemudian melakukan review verifikasi terkait data BLT DD di 2020 sebagai basis untuk penambahan KPM di 2021 ini. Oke, next. Pertanyaan Pak Kades, di dalam hal menyalurkan 5 bulan misalnya Agustus sampai Desember, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, karena hal itu sekali lagi dikembalikan kepada ketercukupan dan ketersediaan dana yang ada di desa. Misalnya desa tersebut kok kemudian ada penambahan misalnya 30 KPM, kok ternyata ketersediaan dananya itu hanya bisa untuk mengcover dari Agustus, September, Oktober misalnya 3 bulan, tidak harus 5 bulan, itu tidak menjadi masalah. Cuman yang menjadi catatan adalah dipastikan kembali bahwa calon penerima atau KPM BLT DD itu dipastikan sesuai dengan kriteria. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika kemudian ada pemeriksaan, sekali lagi desalah yang itu nanti akan mempertanggungjawabkan jika di kemudian hari para penerima BLT DD itu ternyata tidak masuk di dalam kriteria yang berhak menerima BLT DD. Maka kami berpesan pada kesempatan kali ini untuk narasi bahwa semua warga dapat, kami kira itu perlu untuk perlu untuk diluruskan. Apapun itu yang terjadi, berapapun itu tambahannya, tetap nanti dasarnya adalah masuk di dalam kriteria dan dimusdeskan. Karena di dalam laporan BLT DD Bapak dan Ibu sekalian, dari 4 kriteria yang ada, 1 dari 4 itu dicentang, Pak. Misalnya si A itu masuk kriteria yang pertama, kedua, ketiga atau keempat, begitu modelnya. Sehingga ketika kemudian itu dipukul rata di dalam hal pembagiannya, tentu nanti desa akan kerepotan untuk menyiapkan dokumen
bahwa si A tersebut itu masuk di dalam kriteria apa. Mungkin ini secara singkat terkait jawaban yang disampaikan oleh Pak Kades terkait penambahan BLTDD. Kami kira itu Musdes atau enggak? Oh, tetap kalau untuk Musdes tetap. Jadi entah nambah atau tidak dan seterusnya. Kalau kemudian alur Musdesnya sudah kami sampaikan di awal tadi, tetap karena Musdes itu sebagai evidence, sebagai bukti bahwa desa itu mampu menyalurkan berapa KPM, mampu menyalurkan sampai berapa bulan dan seterusnya, itu tertuang di dalam berita acara MD khusus itu. Kami kira itu. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf.